Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi akramana binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi jalal qur'ana hadiyan lana sirajan wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah mabatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang dimuliakan Allah, rasa syukur tentunya akan terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan Allah untuk bisa bersama-sama di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan para malaikat akan terus membersamai kita di dalam majelis ini. Salawat dan salam tentunya akan terus kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh suri tauladan sehingga kita tahu cara kita mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Meskipun saat ini kita baru saja dihebohkan dengan mereka yang tidak menyukai Nabi kita Muhammad SAW dengan membuat karikatur dan memberikan stigma bahwa Islam itu adalah agama yang sedang kacau gitu ya. Tentunya inilah satu hal yang menjadi ujian bagi kita kaum muslimin. Pada pertemuan yang kedua kita membahas tentang syarat-syarat diterimanya ibadah ya. Sebelum kita masuk ke sana mungkin perlu kita review kembali ya. Kaitannya dengan pilar dari ibadah ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kita melakukan sebuah ibadah. Tentunya ibadah itu akan dirasakan kenyamanan kalau ibadah itu didasarkan kepada kecintaan. Ya. Maka Allah sampaikan bahwa orang yang betul-betul mengekspresikan rasa cintanya kepada Allah, maka dia akan asyaddu hubbalillah. Akan berusaha untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Allah dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Karena sebagai seorang hamba tentunya punya satu tanggung jawab ya, mas'uliyah di hadapan Allah, yaitu apa? Melaksanakan ibadah ya dalam skop yang luas. Kemudian ketika ibadah itu diiringi dengan perasaan khauf ya, tentunya ada rasa takut ya ketika melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah itu dibarengi dengan rasa takut, maka dia akan berusaha bagaimana melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain juga punya harapan ya. Karena Allah sudah memberikan kita kabar gembira, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahumul jannah. Ya. Jadi Allah sudah memberikan satu kabar gembira kepada kita bahwa kita akan diberikan oleh Allah dengan surga. Ketika apa? Ketika apa yang kita lakukan betul-betul sebuah amalan yang akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu memiliki ekspresi rasa cinta yang begitu tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengekspresikan kecintaan dan akan menginformasikan ahlus samawati wal ardh ya. Mengekspresikan rasa cinta Allah itu kemudian dipublish ya di semua penduduk bumi dan langit ya. Jadi para malaikat nanti akan terus menyebarluaskan bahwa si fulan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukannya. Ya. Maka bagaimana kita beribadah adalah mengekspresikan ya, hubungan ya, antara seorang hamba dengan Kholiknya. Ya. Maka ketika kita menyadari bahwa ibadah itu adalah hubungan antara kita dengan Sang Kholik yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terus berusaha berkomunikasi ya sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan oleh Allah tata caranya. Maka dengan ibadah kita akan merasa ingat dengan apa? Dengan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Khususnya kewajiban-kewajiban yang sifatnya ibadah mahdhah, ya, ibadah yang khusus yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Seperti sholat, Allah sudah tetapkan waktunya, ya, kapan, ya, kita harus melakukan, ya. Sehingga ketika kita sudah sadar dengan apa yang disampaikan oleh Allah, ya, misalnya inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya, bahwasanya Allah sudah menetapkan waktu-waktu, ya, yang telah ditetapkan untuk berkomunikasi dengannya, maka kita akan selalu ingat dengan kewajiban kita menghadap Allah, ya, di mana Allah memberikan kita waktu-waktu yang sudah tertentu, ya, apakah waktu zuhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya, apakah subuh, ya. Sehingga kita akan melatih diri untuk disiplin, ya. Dengan kita melatih diri disiplin, insya Allah, ya, kita akan bisa mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan syarat, ya. Syarat diterimanya ibadah, ya. Tentunya Allah sudah perintahkan kepada kita wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, di dalam surat Al-Bayyinah kan sudah jelas Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk beribadah itu dengan ikhlas. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa seseorang itu akan dilihat amaliyahnya didasarkan kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Jadi segala sesuatunya itu akan beriringan dengan niat, ya. Niat yang diniatkan di dalam hatinya itu seperti apa. Maka kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir ketika menjelaskan tentang apa yang disampaikan di dalam surat, ya, Tabarok, ya, ayat 2, di mana ibadah itu kenapa niat ini akan menentukan liyab luakum ayyukum ahsanu amala, ya. Karena Allah ingin melihat, ya, seperti apa seseorang itu melaksanakan ibadah, ya. Artinya kenapa? Niat itu menjadi sesuatu yang sangat apa? Sangat mendasar. Nah, karena disitulah Allah akan melihat liyab luakum ayyukum ahsanu amala, ya. Allah ingin memperhatikan mana, ya, dari hamba-hambanya itu yang memang melakukan amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar, ya. Maka niat inilah yang kemudian sangat menentukan sekali, ya, terhadap apa yang dilakukan. Tentunya niat juga akan menjadi catatan ketika seorang hamba itu melakukan. Kenapa? Karena ketika niat itu bersih, berarti dia terlepas dari syirik. Kemudian apakah yang dilakukan oleh sesuatu itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, jadi kalau kita kembali kepada apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya ini menjadi satu hal yang sangat mendasar, ya, di dalam kita beribadah. Apa yang sangat mendasar di dalam kita beribadah, ya, tentunya keikhlasan itulah, ya, yang akan menentukan diterima atau tidaknya amalan atau ibadah yang kita lakukan. Maka ketika kita ingin, ya, agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa? Tentunya kita akan berusaha apa yang kita lakukan betul-betul bersih, ya. Betul-betul murni. Artinya apa?
apa yang kita lakukan tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Jadi ketika kita melakukan satu amalan, tentunya amalan yang kita lakukan betul-betul tidak ada tendensi yang lain kecuali hanya ingin memberikan satu harapan, ya. Di mana harapan kita adalah harapan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya mengharapkan, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sudah sangat jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, kaitannya dengan hadis yang berkenaan dengan niat, ya. Wa innama likulli imri'in manawa. Jadi artinya apa yang diniatkan itu bagian dari apa? Dari penilaian yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan niat, ya. Tentunya para ulama sepakat, ya, bahwa niat mahalhu fil qalb, ya. Bahwa niat itu apa? Tempatnya di dalam hati, ya. Maka ketika kita berniat, ya, maka hati kita itulah yang kemudian menjadi apa? Menjadi satu penentu, ya. Kenapa niat ini menjadi satu apa? Satu dasar, ya, yang sangat prinsip, ya, kaitannya dengan apa? Dengan niat. Karena niat ini akan memberikan pembeda. Apakah yang kita lakukan itu bagian dari kebiasaan? Apakah yang kita lakukan itu merupakan ibadah? Kita makan misalnya. Kalau kita makan hanya kita melakukan seperti biasa, maka makan yang kita lakukan hanya sekedar kebiasaan, memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi kalau kemudian kita memohon kepada Allah dengan minta keberkahan dari apa yang kita makan, ya, maka apa yang kita lakukan itu bagian dari apa? Dari ibadah. Dan ibadah itu tentunya dengan apa? Menyebut nama Allah. Maka di dalam riwayat disampaikan kullu amalin la yubda'u bi bismillahi aqta. Setiap amal perbuatan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka dia aqta, maka dia terputus. Artinya apa? Tidak dicatat oleh Allah. Kemudian kaitannya dengan nama Allah, ya, ini menjadi kata kunci ketika kita melakukan satu perbuatan apapun, ya, perbuatan yang kita lakukan. Maka bagaimana ungkapan Bismillah, ya, itu menjadi satu apa? Satu hal yang refleks dalam kehidupan kita. Karena ini yang nanti akan memberikan catatan apakah yang kita lakukan itu bagian, ya, dari amal soleh atau bukan. Ya. Kemudian yang kedua, hal yang sangat mendasar sekali, kaitannya dengan niat yang ikhlas, tentunya dia tidak boleh ada penyertaan. Tidak boleh ada embel-embel yang lain. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah sampaikan faman kana yarju liqa'a rabbih. Ya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihah. Maka hendaklah dia melakukan amal soleh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ya, kemudian tidak boleh seseorang itu menyekutukan Allah. Apa yang disebut dengan menyekutukan Allah? Kita melakukan sesuatu tetapi ada tendensi yang lain kita lakukan. Ya. Kadang-kala ada orang yang lupa, ya, bahwa ibadah itu yang paling utama itu yang sembunyi. Tapi kadang-kadang ada yang saking semangatnya,
langsung diupdate status. Alhamdulillah bisa bangun tengah malam. Update lagi, alhamdulillah sudah selesai juz 9. Nah, kelihatannya bagus kan? Ya. Tapi ini agak berbahaya. Kenapa? Khawatir niat beribadah itu kemudian ada rangkaian-rangkaian yang lain yang kemudian apa menjadikan kebersihan dari niat itu kemudian apa tergadai. Nah, sekarang ya Allah kok begitu ini ya, update status ya jam 3 malam. Ya. Kemudian paginya ada lagi update. Oh, alhamdulillah sudah sampai juz sekian. Nah, ya. Nah, ini kadang-kala kita lupa bahwa kita melakukan sesuatu itu kan hanya apa? Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan kebersihan niat ini sangat mempengaruhi. Jadi berkenaan dengan tolok ukur ya, sebuah amalan itu berpahala atau tidak ya. Yang paling mendasar adalah apa yang ada di dalam hatinya, bukan apa yang diucapkannya. Jadi ada hal yang disampaikan oleh An-Nawawi ya dalam kitab At-Tibyan ya, belum menyampaikan bahwa ketika seseorang itu mentauhidkan ya ketaatan dengan tidak berharap dari makhluk apapun, maka itulah yang kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan ada harapan untuk dipuji atau dicela. Dan dia tidak menghiraukan bagaimana orang menilai. Ya. Karena apa? Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Maka kalau kita melakukan sesuatu didasarkan kepada keridhaan manusia, maka ini akan berbahaya. Kenapa? Masuk dalam kategori syirik ya. Memposisikan manusia sepadan dengan Allah. Ya. Maka inilah satu hal yang harus kita upayakan betul ya. Dengan cara apa? Tasdidun niyah. Dalam rangka untuk terus menjaga agar niat kita adalah niat yang bersih. Ya. Ketika tasdidun niyah, ya, ketika kita tasdid niyah, maka bagaimana kemudian kita melakukan upaya-upaya agar yang kita lakukan itu betul-betul bersih ya. Tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah. Maka ekspresi kita ketika ibadah itu apa? Dalam rangka bagaimana kita membangun rasa cinta. Ya. Nah, ketika rasa cinta ini yang kita bangun, ya seperti yang kita sampaikan di awal tadi kaitannya dengan pilar kita beribadah, maka apapun yang itu menjadi perintah Allah, maka kita tidak akan merasa berat. Ya. Kenapa? Karena kita merasa enjoy. Kita menikmati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya. Ketika kita enjoy, kita menikmati apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka apapun yang diperintahkan tidak akan merasa berat. Ya. Misalnya puasa Ramadan, ya, 29 atau 30 hari. Tapi karena kita merasa nyaman, maka kita tidak menjadi apa? Menjadi beban terhadap kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang sangat penting sekali berkaitan dengan apa yang kita lakukan tentunya harus sesuai dengan syariat. Dan ketika seseorang itu ingin mengekspresikan ya, bukti rasa cintanya kepada Rasulullah, maka ketika beramal harus apa? Amal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Imran ya, ayat 31 Allah sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi dalam surat Al-Imran ayat 31 ya, di mana Allah sampaikan satu gambaran ya, ketika seseorang itu ingin ya, mendapatkan cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, apa yang menjadi dasar ikuti aku? Tentunya apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu bahwa rodun. Ya, hadis yang sudah sangat sering ya, disampaikan. Barang siapa yang membuat satu perkara baru dalam agama ya, yang tidak ada asalnya, maka perkara itu ditolak. Nah, ketika kita melihat apa yang menjadi sumber, yaitu Rasulullah, maka ulama usul membagi 3 hal ya, yang berkaitan dengan apa yang ada pada diri Rasul. Yang pertama, apa yang disebut dengan tasyri'i. Yang kedua adalah ghairu tasyri'i. Yang ketiga adalah tahasusi. Tasyri'i artinya apa? Bahwa itu adalah syariat yang sudah dicontohkan. Ya. Maka Allah pun menegaskan, wah kalau itu sudah wilayah syariat yang harus diikuti, wa ma atakumur rasul fahudhu. Kalau apa-apa yang datang dari Rasul, kalau itu adalah syariat fahudhu, maka harus kita ambil. Wa ma nahaw anhu fantahu. Kalau Rasul melarang, ya maka harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua yang ghairu tasyri'i, artinya hal-hal yang manusiawi yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya kita diberikan pilihan ya. Untuk apa? Untuk ittiba atau tidak. Ya. Misalnya Rasulullah makan dengan 3 jari. Kita harus cermati. Kenapa Rasul makan 3 jari? Karena yang dimakan adalah kurma, yang dimakan adalah roti. Itu kan kebiasaan. Nah, kalau kita di Jogja misalnya, coba kita makan dengan 3 jari. Makan bubur sumsum 3 jari. Kira-kira selesainya kapan? Nah, ini. Maka kita harus melihat itu kaitannya dengan kebiasaan. Kalau itu kaitannya dengan kebiasaan, maka kita boleh saja berbeda. Ya. Kalau di sana ada namanya rusbilaban. Ya. Kalau di Arab ada namanya rusbilaban. Rusbilaban itu nasi yang dimasak dengan susu. Ya. Itu sama, kalau nggak pakai sendok juga tidak akan habis. Sama kalau di kita makan bubur sumsum. Makan bubur sumsum dengan 3 jari yang sampai kampung tidak selesai. Nah. Kemudian Rasulullah mengenakan jubah gamis. Kenapa? Karena kultur budaya yang ada di Arab itu gamis. Ya. Nah. Yang syariatnya apa? Syariatnya adalah menutup aurat. Nah, jadi kita harus membedakan mana yang syariat, mana yang itu baru syariat. Kalau itu syariat mutlak, ya, itu harus diikuti. Tapi kalau itu berkenaan dengan kebiasaan, selera, ya. Kalau kita lihat selera Nabi tentang warna pakaian juga beragam. Nabi suka putih, juga suka warna kuning, merah, hijau. Tapi Nabi lebih dominan menyukai warna putih. Kemudian kalau kita berbeda boleh tidak? Ya boleh. Kaitannya dengan selera. Ya. Kalau selera itu adalah hal-hal yang manusiawi. Ya. Karena selera itu adalah hal-hal yang manusiawi, maka boleh saja kita berbeda dengan Nabi. Tetapi kalau itu syariat, itu hanya satu kata, sami'na wa ta'na. Ya. Tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambah. Nah. Tapi kalau hal-hal yang berkenaan dengan kebiasaan, berkenaan dengan kultur, ya, maka hal-hal ini sangat terbuka. Ya, maka Rasul pernah menyampaikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti persoalan-persoalan dunia kalian. Artinya kalau hal-hal yang sifatnya muamalah, itu sangat terbuka sekali. Ya.
Maka kalau kita melihat kaidah fikih, kaitannya dengan ibadah yang sudah disyariatkan, berlaku ketentuan apa? Al-aslu fil ibadah al-hadar. Fala yashra' minha illa ma syara' Allah wa rasulah. Jadi hukum asal ibadah itu adalah haram atau terlarang. Kalau apa? Ibadah itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu tidak pernah disyariatkan, maka itu adalah sesuatu yang terlarang, ya, yang tidak diperbolehkan. Kalau itu hal-hal yang sudah sangat prinsip. Karena kaitannya dengan persoalan sah dan tidaknya sebuah amal itu dilakukan. Ya. Maka ketika satu amalan itu dilakukan, ya, kemudian dia mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, maka kewajiban untuk mengikuti. Ya, seperti sholat, misalnya Rasul sudah menyampaikan, ya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Meskipun riwayat tentang tata cara Rasulullah sholat juga tidak satu. Nah, karena banyak ya. Nanti ketika kita berbicara tentang sholat, misalnya, nanti kita jumpai Rasulullah tidak mengeraskan bacaan basmalah. Ya, ketika di situ ada Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman. Ya. Tapi ketika kesempatan lain yang waktu itu diikuti oleh Abu Hurairah, Rasulullah mengeraskan bacaan basmalah. Nah, selama ada dasarnya, maka boleh-boleh saja. Ya, artinya apa? Tidak dilarang. Yang tidak boleh ketika tidak apa? Tidak ada dasar. Ya. Ketika tidak ada dasarnya, baru itu sesuatu yang terlarang. Ya. Jadi kalau sudah kaitannya dengan syariat yang sifatnya pasti, ya, ada istilah thawabit ya, dan mutaghayyirat. Ya. Thawabit itu sudah pasti. Misalnya apa? Sholat 5 waktu itu sudah pasti. Sampai kapanpun itu tidak akan berubah sholat 5 waktu. Tidak akan berubah menjadi 3 waktu. Kecuali misalnya ada situasi tertentu. Ya, ada sebab. Misalnya apa? Orang dalam kondisi musafir. Maka boleh dia menggantinya dengan 3 waktu. Zuhur asar jadi 1, maghrib isya jadi 1, baru subuh. Kenapa boleh? Karena ada sebab. Ya. Nah, nanti ada namanya hukum wad'i. Hukum wad'i ini satu aturan yang diberikan oleh Allah kaitannya dengan sebab. Ya. Karena ada sebab, kemudian berlaku hukum yang lain. Ya. Yang kemudian disebut dengan rukhsah. Nah, kenapa rukhsah? Karena itu ada sebab. Ya. Sebab-sebab syar'i yang dibenarkan sehingga seseorang dibolehkan untuk apa? Meringkas sholat. Nah, ya. Dan ini kaitannya dengan ibadah. Ya. Maka ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Dan bisa dipastikan setiap hal yang sesuai dengan syariat pasti memberikan manfaat kepada manusia. Contohnya ketika sholat dengan apa? Dengan rukuk yang benar. Ya. Ternyata pakar kesehatan menyatakan bahwa ketika sholat itu rukuk dengan posisi yang benar, dia akan mampu mengatasi varises. Begitu juga sujud, ketika sujudnya benar, maka di sana akan memberikan suplai oksigen ke otak secara maksimal. Ya. Sehingga ada kisah kemarin orang yang terkena COVID, kemudian kehabisan alat bantu ya, untuk pernafasan, akhirnya dia mencoba ya, dikasih saran, cobalah sujud. Ya. Ternyata dia menikmati sujud itu. Karena menikmati sujud, akhirnya apa? Dia terbantu ya pernafasannya. Ya, dan dia berlama-lama sujud, akhirnya apa? Akhirnya rongga napasnya lebih lega gitu ya. Padahal waktu itu
kehabisan apa? Alat bantu, ya. Ya. Alat bantu pernapasan ya, karena sudah terpakai semua sehingga dia tidak mendapatkan. Ya. Akhirnya dia ikhtiar, ya, karena ada yang menyarankan cobalah sujud. Ternyata bukan hanya itu saja, dia merasakan kenyamanan. Ternyata di dalam penelitian dikatakan bahwa ketika seseorang itu nyaman, ya, maka perasaan nyaman itu akan ditransformasi ke otak sebelah kiri, yang otak sebelah kiri itu akan memiliki satu fungsi untuk apa? Merefleksikan dari reaksi. Maka ketika orang merasakan nyaman hatinya, maka dia akan memberikan kekuatan kepada daya imun. Ya. Nah, daya imun inilah yang kemudian akan mengatasi manusia dari apa? Dari problematika penyakit. Nah, ya. Jadi tidak ada satupun ya, tidak ada satupun ibadah yang dilakukan ketika sesuai dengan syariat itu akan memiliki kemadharatan. Tapi semua ya, semua jenis ibadah ketika itu dilakukan itu bisa dipastikan akan memberikan rasa nyaman. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan ya, landasan-landasan ya, bagaimana ketika seseorang itu melaksanakan satu perbuatan. Maka ketika sudah masuk wilayah-wilayah ibadah yang itu ada tuntunannya, ada syariatnya, maka kita harus apa? Cermati. Kemudian yang masuk kategori bid'ah misalnya, karena memang tidak ada contoh, ya. Misalnya, ya, biasanya ketika di bulan Rajab, ya, di sana ada sholat, ya, waktunya antara maghrib sampai isya dengan 12 rakaat. Nah, tentunya ini tidak pernah terjadi di masa Rasulullah ya. Ternyata setelah diteliti itu baru muncul 3 abad setelah wafatnya Rasul. Nah, kembali kepada hukum tadi, ibadah itu kan tidak boleh ketika apa? Dilakukan kalau tidak ada landasannya. Begitu pula misalnya puasa putih ya. Puasa putih itu kan tidak ada dasarnya. Begitu juga ya, ada sebagian masyarakat ya, kayaknya sekarang sudah mulai berkurang ya. Kalau dulu kan menanam kepala kerbau agar apa? Konstruksi bangunannya kuat. Ya. Kemudian ketika membangun rumah ya, memasang kelapa, padi, janur di atap rumah, ketika apa? Membangun atap gitu kan. Nah, tapi sekarang saya lihat kayaknya sudah mulai apa? Mulai berkurang. Kemudian Quran itu bid'ah juga. Dulu kan tidak seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan penulisan Al-Quran, ya, memang itu berbeda dengan apa yang pernah ada di masa Rasul. Tapi itu bid'ah yang diperbolehkan. Kenapa? Memberikan kemudahan. Ya. Mungkin saya kasih contoh ya, Al-Quran yang asli dulu kayak apa ya. Ya. Jadi kalau kita melihat Al-Quran yang asli, ya, Al-Quran yang asli itu mungkin kita akan kesulitan ya. Akan kesulitan membaca. Ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Ini adalah hasil temuan yang dilakukan oleh seorang profesor dari Jerman ya, Profesor Anne ya. Sampai sekarang saya masih berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah ya. Jadi Quran yang dia temukan yang usianya 14 abad ya. Itu setelah diteliti sama persis muncul. ya. Apa entar gambarnya belum muncul? Belum muncul ya? Ini masih share screen di PowerPoint. Coba kita lihat. Mungkin seperti itu Tat, dan alhamdulillah kajian intensif virtual mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf jikalau belum maksimal dalam bersamai dan sebagai MC. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.